jauh. Intinya hukumnya sudah lengkap. Yang nggak benar kan prakteknya. Mas Wawa saya kira adalah salah satu orang atau lawyer. Mas Wawa masih di sini kan? Iya, Mas Wawa masih. Ya, beliau juga lawyer yang membentengi atau membela kasusnya Budi Pego, kalau pernah dengar. Nah, itu bukan hanya salah tangkap, rekayasa, peradilan sesat, lengkap, sama saja. Karena tanpa bukti yang sebenarnya dikualifikasi cukup, gitu ya. Apalagi ada proses yang juga tidak tidak hadir di dalam persidangan, tapi seorang Budi Pego TKI Arab Saudi yang pulang ke kampung lihat gunungnya dihancurkan, tiba-tiba dituduh melakukan propaganda komunisme. Jadi itu udah masuk akal. Setelah di persidangan juga dia nggak tahu apa itu komunis, walaupun sudah dijelaskan 4 jam sama ahlinya dari IPB waktu itu, Pak Satyawan Junito. Saya hadir di persidangannya dan Mas Wawa pembelanya. Syukurlah beliau di Komnas HAM jadi familiar dengan kasus ini. Saya balik ke buku ya. Buku yang ditulis jelas bagian penting dalam proses membangun narasi, sekaligus betul kata Bu Aan tadi, sejarah dituangkan. Nah, saya bisa bayangkan ke depan atau hari ini ke depan publik akan terus diingatkan tentang kasus Lilin ini. Publik akan terus diingatkan dengan situasi bahwa penegakan hukum pernah terjadi semena-mena di dalam penegakan hukum kasus Gedung Kuning. Nah, ini mengingatkan beberapa buku yang lain. Misalnya yang saya tahu ada buku dalam bahasa Madura, Sengko Cinta Tang Bisa Mai Tembak. Nah itu Aku Cinta Desa Kok Ditembaki. Itu seorang kisah petani-petani yang membela kasus tanahnya, tapi itu di Sampang, kasus waduk nipah, kalau pernah dengar. Nah, kasus waduk nipah. Nah itu sampai sekarang nggak lupa tuh. Kenapa? Karena itu sudah berlangsung hampir 30 tahun berarti ya, 94. Kita masih merekam sejarah atau peristiwa yang memilukan itu terjadi di Sampang, walaupun sekarang bendungannya dibangun. Nah, itu fungsinya sejarah. Yang kedua, saya sependapat bahwa menurut Bu Delita tadi, bagian dari proses membangun gerakan itu juga bisa dengan buku. Buku bisa membawa pesan, pencerdasan yang itu bisa menggerakkan. Apalagi kalau didiskusikan seperti ini, itu melipat gandakan proses pencerdasan publiknya. Sehingga saya merasa bahwa diskusi ini atau membedah bukunya atau mendiskusikan bukunya menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk memahami kasus, sekaligus apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Kalau dari perspektif dosen kayak saya ini, baca buku, mana bukunya ini? Mohon maaf saya pinjam ya. Buku ini itu menurut saya kalau ada mahasiswa fakultas hukum itu banyak-banyaklah baca buku seperti begini daripada baca buku misalnya yang berkaitan dengan teori hukum pidana. Oke, Anda baca, tapi harus diimbangi dengan baca buku begini. Kenapa? Buku ini sebenarnya lebih tepatnya itu bukan mengusik otak Anda, tapi mengusik nuraninya. Coba nanti kalau dibaca, ya, itu lebih mengusik pada nurani daripada soal ini. Yang kemudian nuraninya ini yang menggerakkan otaknya. Anda mau menggunakan hukum itu pakai cara apa? Karena Mas Wawan cerita begitu banyak pasal yang dilanggar dalam proses peradilan itu. Yang absen dalam pendidikan hukum hari-hari ini adalah mahasiswa terlalu banyak mengasuh buku-buku atau pembelajaran atau perkuliahan yang begitu banyak memperkenalkan buku-buku hukum yang itu lebih spesifik lagi, lebih ke aturan-aturan. Itu bermasalah menurut saya.
Karena namanya fakultas hukum itu kan harusnya bicara soal keadilan, bicara selain tentu bicara soal kepastian, kemanfaatan, tapi bicara keadilan itu agak terbatas. Itu sebabnya yang diajarkan lebih banyak mahasiswa hari ini kalau lulus itu lebih memahami kalau ada kasus begini ya barang siapa melakukan kekerasan mengakibatkan kematian maka dan seterusnya itu masih lebih hafal. Tapi coba diimbangi baca buku begini, kira-kira masih mau nggak dia memikirkan bahwa pasal itu berfungsi seperti apa yang dia pelajari? Nah itu maksudnya, ya nggak? Bayangkan habis ngerti pasal hukum yang ada di KUHP kemudian baca buku ini, kira-kira macet itu pasal-pasal itu. Kenapa? Karena begitu banyak. Sama dengan saya dulu belajar kuliah di Fakultas Hukum di Surabaya, belajar tentang hukum agraria. Kebetulan hukum agraria saya dapat D. Ngulang dapat C. Ya, itu udah alhamdulillah itu. Itu ngurusi kasus-kasus tanah. Nah, kenapa saya hukum agraria nggak bagus nilainya? Karena kumpul sama LBH. LBH Jogja Indonesia. Dulu saya di LBH Surabaya, mahasiswa semester 5 itu sudah magang ya di LBH Surabaya. Yang saya pelajari di kampus sama apa yang saya pahami di kasus-kasus yang ditangani LBH pun nggak sama. Sangat bertolak belakang. Sama dengan belajar hukum pidana dengan baca bukunya buah, nggak sama. Itu maksudnya. Jadi fungsi buku ini itu adalah menggugah nurani. Hari-hari ini mahasiswa-mahasiswa terutama kalau mahasiswa hukum ya itu harus banyak baca buku yang sifatnya menggugah nurani itu sebabnya saya berterima kasih buku ini menambah daftar panjang menggugah nurani, kira-kira begitu. Terima kasih ke Bu Aan. Kemudian yang kedua, saya punya 5 poin yang mau saya sampaikan. Soal kekerasan. Rasa-rasanya tadi peristiwa kekerasan pada saat di toilet tadi saya mendengar angka kekerasan dilakukan polisi oleh Mas Wawan diceritakan ya. Kekerasan yang dilakukan oleh polisi terus-menerus terjadi, berulang, dan rasa-rasanya tidak berkurang dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi? Kekerasan yang berulang, terutama dalam kasus-kasus yang kita saksikan sehari-hari, dalam kasus apapun, penanganan atau penegakan hukum itu menjadi begitu gampangnya melakukan kekerasan. Satu, kontrol di institusi kepolisiannya juga belum tuntas. Kontrol yang saya maksud adalah kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan seperti yang diceritakan oleh Bu An tadi, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Di internal kepolisian itu ada pengawasan sendiri, ya internal pengawasan. Jalan nggak? Berfungsi nggak pengawasan itu? Pernah nggak dicek pengawasan itu berbuah apa? Rasa-rasanya sangat jarang kita mendengar kasus-kasus itu kemudian memberi pembelajaran yang baik di dalam penegakan hukum. Itu juga menjadi masalah. Secara institusi kepolisian sendiri tidak mengubah situasinya. Apalagi kalau kita saksikan kasus-kasus yang belakangan ini yang banyak memenuhi media, begitu gampangnya kasus kekerasan itu menjadi impunitas malah, tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban, apalagi kalau pelakunya adalah kepolisian karena atas nama penegakan hukum, atas nama ketertiban, atas nama dan seterusnya. Yang mau saya bilang adalah kenapa dalam kasus ini itu rasa-rasanya, ya ini feeling, tapi mungkin bisa Anda debat kalau Anda kurang setuju. Kekerasan demi kekerasan itu eskalasinya meningkat, meninggi ya. Itu berkorelasi dengan kalau dalam bahasa budaya kita tadi adalah komodifikasi. Ketika kota Jogja berubah, bertransformasi menjadi kota pariwisata, semua dikomodifikasi. Di balik komodifikasi adalah kapitalisme, menurut Bu Deta. Pernahkah kita menyadari bahwa eskalasi kekerasan itu sangat dekat dengan kapitalisme?
kasus jurnalis mati rata-rata itu karena mengungkap kasus-kasus, kalau nggak korupsi, kasus eksploitasi sumber daya alam yang eksesif karena kapitalisme. Kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat sipil, human rights defender atau pembela HAM di lapangan itu matilah atau mendapat penganiayaan itu karena mengungkap kasus-kasus kaitannya dengan kapitalisme, entah batu bara, tambang ini, tambang itu, kelapa sawit dan seterusnya. Illegal logging, legal logging, sama saja. Nah itu eskalasinya meningkat, kekerasannya karena kapitalisme dibalik itu. Kasus Gedong Kuning, ada nggak hubungannya dengan relasi kapitalisme itu? Penjelasan Bu Ita itu menjelaskan sebenarnya ketika proses penegakan hukum itu berkorelasi dengan, taruhlah kalau kasus kelitih ini meluas, tidak tertangani, bukankah itu akan mengganggu pariwisata? Bukankah itu kira-kira mengganggu relasi infrastruktur capital yang sebenarnya sudah terbangun? Nah itu yang menyebabkan seakan-akan penegakan hukum itu berkorelasi cepat, pokoknya harus ada dan seterusnya. Tidak mengejutkan kalau kemudian responnya menjadi sangat cepat, ya. Kemudian dirasakan tidak adil. Saya melihatnya bukan sekedar soal pelanggaran aturan, tetapi itu juga refleksi dari bekerjanya kapitalisme yang dijaga oleh institusi keamanan. Nah, kalau kita balik ke hukum acara, maka ini bicara soal peradilan sesat. Kalau soal hukum acara, kasus seperti ini itu menjadi jamak terjadi, menjadi lazim bahkan, ya bukan hanya jamak tapi lazim terjadi. Ada pembenaran kalau ada maling misalnya, ya. Maling kalau mau mendapatkan pengakuan ya dipukuli, itu seringkali terjadi. Laptop saya pernah dicuri, ya. Ketemu pencurinya, saya temui si pencuri itu di rutan polisi. Tapi untuk menyatakan bahwa si maling ini mengatakan sesuatu bersalah atau tidak, dipukuli dulu. Saya malah yang bilang nggak usah dipukuli. Kenapa dipukuli? Kan Anda sudah nangkap, laptopnya udah jelas, dia sudah ngakui, kenapa harus dipukuli? Biar ngaku katanya. Itu jelas nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Wawa tadi menurut peraturan undang-undangan. Nah, sekali lagi kalau itu ditarik ke cara pandang melihat aturan-aturan formal yang dilanggar, itu sebenarnya bukan sekedar soal pelanggaran aturan di level ketidakpahaman hukum, tetapi menjadi sebuah tradisi kekerasan yang melekat dalam sistem institusi keamanan, institusi ketertiban. Jadi saya bilang melekat, kekerasannya melekat di dalam sistem itu. Nah kalau sudah melekat berarti kan ada yang salah dengan upaya penanganan seperti ini. Yang salah adalah tidak pernah memberikan efek jera atau tidak pernah memberikan upaya yang tegas lugas untuk menghentikan kasus kekerasan. Lebih-lebih ditambah dengan kejaksaan yang tidak kan tidak hanya polisi ya. Ini ada polisi yang nangkep, yang kemudian membuat BAP-nya nggak didampingi kuasa hukum misalnya. Tapi kemudian kan ada kejaksaan. Pertanyaan berikutnya, kejaksaan perannya apa? Bukankah kejaksaan ngecek dulu betul enggak, buktinya ada enggak, sesuai enggak, dan seterusnya. Kalau nggak benar dikembalikan ke polisi dan seterusnya. Ternyata ada studi yang menarik dilakukan oleh kawan saya namanya Pak Rizal Afandi. Dia membuat argumen di dalam disertasinya The Justice Postman. Jadi jaksa itu katanya disertasi dia itu nggak ubahnya seperti tukang pos. Kenapa? Kalau ada kasus dari kepolisian ya sudah limpahkan ke pengadilan. Nah itu tukang pos katanya.
the justice postman. Nah, itu temuannya Pak Rizal karena dia penelitian tentang kasus-kasus pidana di berbagai tempat, dan dia sekarang juga diminta oleh kejaksaan untuk membantu perubahan institusi kejaksaan. Nah, dia mengatakan begitu. Pertanyaan berikutnya, kan masih ada hakim. Jadi ini ngomong peradilan sesat itu ya. Peradilan sesat itu tidak hanya polisi, tapi ada jaksa, ada peradilan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan peradilan? Nah, ini celaka. Di dunia peradilan itu saya nggak tahu, ini kayaknya memang harus perombakan besar-besaran di dunia pendidikan hukum. Kalau yang diajarkan barang siapa melakukan itu tadi, kita mahasiswa yang diajari memenuhi unsur-unsur pasal, ya kena semua. Makanya nggak heran ada kasus nenek Minah lah, ada kasus Asani, ada kasus ini dan itu yang banyak memakan korban orang kecil. Karena cara pandangnya adalah formal, prosedural, memenuhi unsur pasal. Barang siapa yang memenuhi unsur pasal, kira-kira dia akan dihukum. Nah, dalam kasus ini, itu rupanya dicari-cari kalau mendengar dari apa yang disaksikan atau apa yang diberikan keterangannya dan seterusnya, hakim ya, pada titik tertentu dia harus merefleksi kalau memang peristiwa itu abu-abu, dialah yang harus memperjelas di ruang persidangan, bukan sekedar mengkonfirmasi, oh ya sudah, ini sudah lengkap buktinya dan seterusnya, tapi dia harus mengkonfirmasi, menguji keterangan, menguji bukti, menguji saksi, menguji dan seterusnya. Ini yang saya kira lemah dalam sistem peradilan kita, karena apalagi kalau proses peradilan itu di bawah tekanan konteks politik ekonomi yang tadi kita sebutkan, berrelasi dengan itu. Jadi peradilan sesat pada akhirnya berkorelasi dengan komodifikasi kasus, komodifikasi atau kapitalisme yang bekerja, politik ekonomi yang bekerja di balik proses-proses peradilan. Tidak heran kasus yang ditangani Mas Adi, Walhi misalnya kalah terus di dalam kasus Wadas, kasus ini karena peradilan itu hanya membentengi yang punya kuasa ekonomi politik gitu. Jadi ini sih bukan barang baru. 1,5 abad yang lalu Marx sudah nulis Das Kapital bahwa hukum itu menyembah ke kaum borjuasi, kira-kira gitu. Jadi ini yang menjadi catatan kita. Keempat, saya mau bilang kasus ini bukan sekedar kasus pelanggaran hukum karena hukumnya tidak ada, hukumnya sudah ada, aturan teknis pun sudah tersedia, namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita punya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang baru disahkan dan rame terus karena akan membatasi berpotensi melanggar kebebasan ekspresi dan seterusnya. Tapi KUHP, hukum acara, bagaimana dengan hukum acara? Saya kira ini arena baru yang tidak pernah tuntas kita memperbincangkan betapa hukum acara selama ini disimpangi dan dianggap tidak ada masalah. Kasus apa saja? Kalau yang belakangan saya terlibat bantu teman-teman di kasusnya Papua misalnya, dituduh makar, ada mahasiswa yang nggak ikut demo pun bisa kena. Ada yang beternak babi di kampungnya ditangkap, dituduh pasal makar, misalnya gitu. Lalu buktinya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Nah itu walaupun keterangannya berbeda, dianggap tidak ada upaya untuk mengkritisi di dalam prosesnya. Nah, lalu apa maknanya KUHP dalam konteks perbincangan kita? Hari ini saya kira setelah KUHP disahkan, kita mesti pikirkan atau konsentrasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kerap kali dilanggar, dan itu menjadi satu masalah besar kalau kita tidak ada upaya untuk membentenginya. Terakhir, soal refleksi keadilan. Jadi bicara soal keadilan, tentu yang paling bisa merasakan orang tua korban
atau korban itu sendiri, dan pada titik tertentu sampai jumpa lagi Ibu kita. Ya, insya Allah Jumat nanti jumpa. Ya. Matur nuwun Bu Devita. Tahu pamit dulu nanti dikabari biar ada tanya jawab sama Ibu. Baiklah, terakhir jadi proses membangun perspektif keadilan bagi korban ini yang saya kira juga absen di dalam perbincangan. Seringkali hukum itu dijalankan seperti mesin, seakan-akan nggak ada sentuhan kemanusiaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mendorong hukum yang punya sentuhan kemanusiaan. Maka langkah yang harus ditempuh adalah upaya mendekatkan pemikiran-pemikiran itu dengan rasa yang atau upaya yang sedang diupayakan oleh para korban atau keluarga korban. Diskusi ini itu adalah bagian dari upaya mendekatkan itu. Buku ini itu adalah bagian dari kontribusi mendekatkan pada upaya itu. Mudah-mudahan kesempatan untuk mendiskusikan buku ini akan terjadi terus-menerus. Saya lihat banyak mahasiswa di sini. Mungkin diskusi berikutnya di Persma atau di BEM atau di mana itu perlu dilanjutkan untuk melipat gandakan atau mengorganisasikan pemikiran-pemikiran yang penuh dengan mengasah rasa kemanusiaan. Saya kira itu yang menjadi tugas kita bersama, yang tidak mungkin hanya dosennya atau narasumber di sini, penulis buku itu sudah kontribusi besar atas upaya perubahan ini. Terima kasih. Oke. Ya,